Bell's palsy merupakan suatu kondisi di mana saraf di wajah mengalami kelumpuhan secara temporer. Jadi sebetulnya wajah kita ini terbagi menjadi dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri yang masing-masing punya saraf kanan dan saraf kiri. Apabila sisi kanan sarafnya baik, sisi kiri sarafnya baik, maka wajah kita simetris. Tapi kalau terjadi kelumpuhan di satu sisi wajah ya, maka wajah yang satu bisa menarik atau senyum, tapi wajah yang satunya tetap diam aja. Termasuk di sini masalah memejamkan mata. Jadi saraf yang baik itu, yang sehat, bisa membuat mata terpejam, tapi saraf yang sedang mengalami gangguan tidak bisa membuat matanya menjadi terpejam. Jadi bawaannya masih tetap terbuka aja. Bell's palsy itu beda dengan stroke ya. Jadi Bell's palsy ini hanya menyerang wajah, jadi hanya kelumpuhan wajah sementara yang disebabkan karena mayoritas virus. Sedangkan kalau stroke bukan hanya wajah, tapi biasanya juga terkena anggota gerak, misalnya tangan dan kaki. Lagi pula kalau stroke bedanya adalah mayoritas stroke bisa jadi wajahnya memang miring, tapi matanya bisa menutup. Kalau Bell's palsy, wajahnya miring, senyumnya miring, tetapi matanya yang sebelah tidak bisa nutup. Gejala Bell's palsy yang lain adalah bukan hanya wajahnya miring, tapi biasanya sisi lidah yang mengalami kelumpuhan juga agak hambar merasakan makanan. Kemudian sisi telinga yang mengalami kelumpuhan juga biasanya agak lebih berisik atau berasa denging atau agak sedikit terasa penuh. Jadi seperti itu. Bell's palsy paling sering disebabkan karena virus. Jadi kalau memang masih banyak yang beranggapan Bell's palsy karena angin, itu adalah suatu hoax, yaitu mitos. Jadi sebetulnya paling sering disebabkan karena virus. Virus yang menyebabkan peradangan yang mengenai telinga bagian dalam. Di situ lewat saraf nomor 7 yang mempersarafi wajah. Maka apabila terjadi jepitan karena peradangan tersebut, wajah sesisi itu menjadi lumpuh. Jadi obatnya adalah anti radang dan antivirus. Karena Bell's palsy itu sering disebabkan karena virus, maka untuk mencegahnya adalah kita harus menjaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah terjadi infeksi virus. Kemudian virusnya dari mana? Virusnya memang biasanya di daerah lingkungan-lingkungan yang memang kotor, mungkin entah berdebu atau seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga pola hidup dengan cara menjaga stamina kita dan juga menjaga lingkungan untuk tetap bersih. Banyak yang beranggapan bahwa kalau memang sudah terkena Bell's palsy maka harus dilakukan fisioterapi sesegera mungkin agar wajahnya simetris kembali. Pendapat ini sebetulnya tidak sepenuhnya benar, karena apabila Bell's palsy masih terjadi pada fase-fase awal, maka harus kunjungi dokter spesialis saraf terdekat untuk dilakukan terapi obat dulu. Setelah 1 minggu baru bisa dilakukan fisioterapi, karena apabila dilakukan fisioterapi terlalu cepat, malah bisa muncul kedutan di kemudian hari. Demikian penjelasan tentang Bell's palsy. Saya Dr. Zikio Mana, spesialis saraf. Sampai bertemu di episode selanjutnya.